Oke, Pak Putro, monggo. Monggo Pak. Gimana sehat hari ini? Alhamdulillah, syukur dalam pasien sendiri sehat dong. Alhamdulillah Pak Putro hari ini sehat walafiat, cuma ya ada sedikit batuk. Ini pas lagi pelajaran apa Pak Putro? Ini sebetulnya waktu jam kosong, makanya saya kesini tuh ingin mencari pendapat dari Pak Sony. Karena besok itu kan saya itu rencananya mau maju ke konservasi. Jadi saya juga minta tolong kontennya di konservasi. Baik Pak Putro, seperti kesepakatan kemarin, pemerintah pernah ngobrol-ngobrol bahwasanya hari ini melakukan istilahnya perbincangan dan tujuannya praobservasi, dan ini juga pas kebetulan juga dengan tugas saya Pak Putro di program guru penggerak, bahwasanya ada melakukan observasi terhadap teman sejawat, dan ini pas sekali nanti saya juga mohon bantuannya Pak Putro untuk sebagai guru model untuk saya observasi semuanya belajar bareng-bareng Pak Putro. Baik Pak Putro, mungkin langsung saja untuk praobservasi saya membutuhkan beberapa data dari Pak Putro. Itu rencana Pak Putro nanti untuk maju mata pelajaran apa Pak Putro? Saya itu berencana maju di pelajaran IPAS Pak. IPAS bab 3 tentang Mesir keliling dunia. Oh iya, yang berhubungan dengan itu ya Pak? Ya, berhubungan dengan benua betul. Sebelumnya Pak Putro saya tanya dulu, sebelum pemateri dan tujuan pembelajaran selanjutnya itu ada terkendala apa Pak Putro selama ini dalam mengajar di kelas itu maksudnya Pak Putro? Kalau di kelas saya itu sering sekali anak-anak itu merasa bosan Pak. Bosan, lebih senang dengan suatu kegiatan dalam pembelajaran, jadi tidak terlalu suka dengan ceramah. Ceramah hanya menyampaikan ceramah guru itu lebih membosankan dibanding dengan anak-anak seperti itu. Jadi saya ingin mencoba untuk hal-hal baru supaya nanti anak juga terlibat aktif dan sebagainya dan tidak merasa bosan ketika pembelajaran. Ya, baik. Tadi sudah materinya IPAS bab 3 tentang Mesir itu ya, keliling dunia, dan penyebab beberapa Pak Putro menyampaikan adanya siswa itu merasa bosan selama ini kalau mempelajari seperti itu. Mungkin kita juga tahu karena itu pelajaran yang sosial itu tidak ada di depan kita membayangkan benua wilayah jadi baik betul. Kalau boleh tahu Pak Putro, nanti saat tujuan pembelajarannya apa di materi itu? Kalau di rencana saya saya ingin menyampaikan sampai tiga tujuan pembelajaran, tetapi yang pertama di targetnya itu saya nyampe di 5 JP, jadi dipisah-pisah ya? Ya, 5 JP, jadi sebenarnya 2 hari baru selesai. Tujuan yang pertama itu saya menargetkan peserta didik itu bisa mengidentifikasi benua-benua yang ada di dunia. Kemudian yang kedua itu adalah peserta didik itu mampu membandingkan benua-benua di dunia. Yang ketiga, nanti anak-anak bisa membuat model benua sederhana menggunakan kardus. Model sederhana benua seperti kayak maket seperti itu ya, kardus itu ya. Bagus, ini kelihatannya anak-anak di rencana ini sudah, saya saja melihat ini sudah cukup antusias besok untuk membuatnya Baik Pak Putro, untuk pertanyaan kedua dari tadi yang identifikasi masalah itu, area mana sih pengembangan yang hendak dicapai Pak Putro di pembelajarannya, terutama di Pak Putro sendiri yang berkaitan dengan siswa itu di area mana Pak Putro? Pengembangan area pembangunan saya lebih condong ke pengembangan media. Pengembangan medianya media atau alat peraga yang digunakan supaya anak juga lebih terlibat aktif di sana. Media dan alat peraga ya. Masih ada yang lain Pak Putro? Kemudian juga saya menerapkan itu Pak, kediferensial. Berdiferensiasinya itu ya. Jadi kan di situ nanti saya memberikan peran-peran kepada didik di kelompoknya masing-masing, jadi mereka bisa terlibat semua. Jadi alurnya ada kelompok-kelompokan seperti itu, ya betul. Rencananya ada kelompok tim kelompok
sesuai dengan jumlah benua. Iya. Nah, Baik. Terus kemudian yang selanjutnya itu strategi apa yang dipersiapkan terlebih dahulu besok kira-kira sebelum mengajar itu Pak Putro, apa mungkin dari modul atau bagaimana yang dipersiapkan? jelas yang pertama saya berusaha membuat modul. Jadi modulnya dulu nih untuk persiapannya ya. Kemudian menentukan atau mencari model pembelajaran yang sesuai Modelnya juga dan pembelajaran kita nanti tidak tetap ada alurnya seperti itu. ini sintak-sintaknya ya. Ada kemungkinan saya pakai model PBL, jadi problem based learning. PBL. Ini PBL. Terus kemudian ada lagi mungkin tentang medianya mau disusun atau nanti langsung ke anak-anak? Ini saya juga menyiapkan print out peta. Jadi nanti buku peta dunia yang saya pinjam dari perpustakaan di print out. Kalau di perpus tidak ada, nanti saya printkan. Rencananya seperti itu. Iya, baik. Mungkin untuk persiapannya sudah cukup banyak nih, ya. Nanti kita coba mencoba saya melihat, ya, istilahnya melihat itu bukan menilai pandangan tapi melihat ke peserta didiknya dari perubahan tadi Pak Putro sampaikan, gitu. Untuk yang catatan khusus mungkin dari saya, gitu, Pak Putro nanti mungkin kalau boleh saran nanti boleh ditambahkan nanti ada ini apa, karena di modul saya itu ada tentang KSE atau sosial emosional. Jadi nanti mungkin Pak Putro bisa menambahkan ada beberapa istilahnya seperti kayak ice breaking-nya, gitu, supaya nanti saat menjelaskan itu ada variasinya supaya tidak terlalu bosan mungkin, gitu. Tapi nanti disesuaikan juga misal sesuai dengan kebutuhannya, mungkin apakah itu bisa juga cuma peregangan dan sebagainya, itu mungkin bisa ditambahkan di pembelajarannya Pak Putro. Tapi kalau itu membutuhkan dalam pengertian kalau anak-anak masih bisa diajak mengerjakan dan sebagainya itu tidak perlu, tapi kalau anak-anak sudah bosan atau apa bisa kita selani. Mungkin itu catatan khususnya Mas Putro untuk diskusi pada hari ini, karena ini baru praobservasi. Nanti setelah observasi kita lihat bagaimana nanti keadaan anak-anak dan pembelajaran yang kita sudah rencana ini. Tapi pada ini sudah cukup baik dan semoga nanti bisa eksekusinya juga cukup. Mungkin itu saja dari saya, Pak Putro. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini tidak dulu sebentar, tidak cukup dulu lah. Cukup dulu. Terima kasih Pak Sony atas Sami-sami saya sudah terima kasih. Pendapatnya tentang apa yang saya mau observasikan atau mau saya ajarkan. Saya sudah mendapatkan tambahan ilmu di sini, harus menambahkan SPG dan sebagainya. Lagi saya ucapkan terima kasih Pak Sony atas bimbingannya. Sama-sama Pak Putro. Mereka kalau masih ada kegiatan yang lain, sama-sama.
Waalaikumsalam Pak Putro. Nggih. Monggo. Nah, nggih. Gimana Pak Putro, sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Putro di sela kesibukan ya untuk siang hari ini. Kemarin sudah sempat membuat jadwal tapi belum terlaksana karena harus menunggu kelima nih untuk percakapan atau kita istilahnya merefleksi hasil observasi Pak Putro kemarin mencoba ingin kemarin pernah bercerita ke saya bahwasanya pembelajarannya itu supaya lain dari yang lain, terus kemudian supaya anak-anak lebih senang dan sebagainya. Kemarin kita sudah diskusi dari sebelum Pak Putro ngajar, yaitu pra observasinya, dan kemarin mohon maaf juga saya ikut masuk di kelasnya Pak Putro dan saya beberapa mencatat apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah tercapai dan yang belum. Begitu Pak Putro. Dan ini yang ketiga, karena sudah selesai observasi di kelas, ada istilahnya refleksi, yaitu pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Putro, seperti itu Pak Putro. Mungkin bisa dimulai Pak Putro ya. Oke. Sehat tuh Pak Putro? Jangan tegang-tegang, mau jadi ikut tegang saya ini. Memang kan seperti itu. Baik Pak Putro, kemarin kan saat di kelas Pak Putro sudah menerapkan apa yang kita diskusikan. Rencana awal dari Pak Putro itu banyak, Pak saya ingin seperti ini, saya mencoba dan saya hanya mengiyakan, dan beberapa ide-ide itu mungkin dari Pak Putro. Setelah maju kemarin, perasaan apa sih kira-kira Pak Putro yang Pak Putro rasakan pengalaman setelah kemarin kita sudah melakukan hal Karena kemarin kan saya mencoba hal baru nih. Karena dari awal kalau saya itu menerapkan itu mencoba agar anak itu nggak membosankan. Nanti pembelajaran itu nggak monoton. Saya ceramah terusnya seperti itu. Jadi kemarin saya sebelum observasi yang kita pasang itu kan saya merencanakan pembelajaran yang ibaratnya lebih mengaktifkan anak-anak dengan cara membuat kelompoknya dan membuat beberapa proyek media belajar di dalam pelajarannya. Di perasaan yang saya lakukan kemarin itu sebenarnya saya sangat puas itu. Karena saya sangat puas dengan hasil anak-anak juga. Dari hasilnya juga cukup memuaskan bagi saya. Jadi kira-kira menurut saya Pak Putro, kan Pak Putro itu tadi puas itu kan mungkin ada beberapa indikator Pak Putro melihat itu dari mana itu Pak Putro? Saya dapat dilihat dari hasilnya, hasil dari pekerjaan anak-anak itu meskipun ada beberapa yang belum maksimal, tapi sudah sesuai dengan apa yang menjadi sasaran saya gitu. Sudah sesuai dengan sasaran saya. Misalkan kemarin saya minta motivasi untuk membuat benua gitu, benua, dan benua yang dibuat mereka juga lebih antusias untuk mempelajari itu, dan hasilnya baik-baik semuanya, karena saya meminta anak-anak itu menggambar benua, tapi tidak hanya benua yang polosan, tapi berdasarkan dengan benderanya lah. Setiap negara itu ada benderanya gitu, supaya nanti hasilnya lebih menarik. Jadi itu yang buat saya puas, itu anak-anak sudah melaksanakannya begitu maksimal. Baik Pak Putro, kemarin ini berdasarkan yang kita observasi itu, di antaranya itu ada beberapa yang ingin dikembangkan Pak Putro. Di antaranya adalah tadi sudah terjawab mengenai media dan alat peraganya sudah cukup bagus. Kemarin saya melihat juga anak-anak merasa hal baru ini dari Pak Putro, ada media yang konkret dan sebagainya. Dan satu lagi itu kemarin ada pembelajaran berdiferensiasi yang akan Pak Putro rencanakan, betul Jadi kalau di catatan saya ini sudah muncul, mungkin boleh saya bacakan hasil observasi saya setelah di kelasnya Pak Putro Di antaranya adalah mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu sudah muncul Pak Putro. Yang kedua itu ada catatan saya bacakan sudah terlihat di pembelajaran berdiferensiasi, tapi itu baru di konten dan prosesnya. Untuk produk yang dihasilkan itu anak-anak masih seragam dan belum mengakomodasi. Itu catatan saya. Dari Pak Putro sendiri merasakan bagaimana Pak untuk diferensiasinya itu di konten, proses, sama satu lagi di produknya, menurut Pak Putro bagaimana?
Kalau masalah proses itu mungkin ada beberapa yang belum bisa mengikuti dengan baik Ya, karena dari kecenderungan dari peserta didik itu kan ada yang berbeda. Karena kalau dari kelas saya kan ada beberapa yang tergolong inklusi, jadi Oh iya, memang itu ya dalam sih. prosesnya agak berbeda dengan yang lain. Untuk masalah yang produk itu Hasilnya itu belum ada beberapa kelompok yang saya kelompok itu kan memang dari awal saya bentuk ada leadernya yang ibaratnya sudah bisa Ya, itu terus bayar kan nih. Persebaya ya. Iya, betul. Sudah saya gunakan sistem seperti itu, tapi yang dan saya yang peserta yang belum pemaham itu juga memang belum bisa maksimal secara produksi. Baik. Terus yang selanjutnya itu juga yang dikembangkan itu kemarin modulnya itu Wima ini modulnya kemarin sudah ya diskusi bareng karena sama-sama belajar nih, sudah dibuat cukup lengkap. Di situ juga ada memasukkan diferensiasi dan KSE-nya coba ya, sama-sama belajar seperti itu Pak Putra. Jadi sudah sesuai dengan langkah dari observasi, dan ini tindakannya juga sudah dituliskan sama Pak Putra. Baik Pak Putra, kalau boleh bertanya lagi Pak Putra, ini kan sudah selesai mengenai observasi dan sebagainya. Kira-kira untuk rencana tindak lanjutnya Pak Putra bagaimana nih ke depannya untuk setelah ya mencoba lain daripada yang lain untuk mengajar kemarin itu, rencananya kira-kira tindak lanjutnya Pak? Rencana saya karena di sini hasilnya cukup baik, bagi saya sendiri di kelas cukup baik, karena juga ibaratnya lebih antusias dalam pembelajaran daripada mendengarkan saya ceramah. Mereka lebih eksplor, jadi kemungkinan besar yang saya lakukan akan lanjut lagi hal seperti itu, lanjut lagi dengan lebih bervariasi. Menonton di dalam kelas mungkin yang di kemudian halaman. Baik, terima kasih. Menindaklanjuti tadi karena tadi Pak Putra akan melanjutkan nih. Tadi ada melanjutkan bagus sekali nih, dan itu juga inspirasi juga. Nah ini kira-kira Pak Putra ke depannya itu ada beberapa aktivitas pengembangan Pak Putra itu yang akan dicapai atau istilahnya itu mau dikembangkan baik dari diri Pak Putra atau mungkin dari anak-anak dulu, itu kira-kira apa saja Pak Putra? Dari saya pribadi, itu ingin sebuah pengembangan secara mandiri berkaitan dengan media pembelajaran. Baik, medianya ya, dengan model pembelajaran, model juga, sama dengan pengembangan yang sifatnya itu pembelajaran yang berdiferensi itu. Jadi itu yang ingin saya kembangkan dari diri saya pribadi. Dan untuk anak-anak sendiri yang ingin saya kembangkan adalah kerjasama Pak. Kerjasamanya ya. Kerjasama sama ini dari hasil yang kemarin saya dapatkan juga, kerjasama anak juga masih belum, ibaratnya belum 100% bagus, karena beberapa ada yang ibaratnya ada yang antusias, ada yang tidak, ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Sehingga nanti ini yang tambah ada kerjasama mereka biar lebih bagus lagi sih. Baik, berarti untuk contoh nih, tadi ada beberapa saya tuliskan di sini media, model pembelajaran berdiferensiasi dan kerjasama. Kira-kira untuk tujuan yang tidak dicapai dari media ini maksudnya apa Pak Putra? Tujuannya untuk apa? Kok jenengan ingin mengembangkan media itu? Ya. Kenapa saya milih mengembangkan media? Itu menurut saya media itu sangat bagus dalam pembelajaran, karena anak-anak zaman sekarang yang saya tahu itu kalau hanya menggunakan PowerPoint saja itu sudah tidak familiar, sudah familiar gitu, dan bosan. Ya, saya dengan media itu ingin mencoba agar anak juga mencoba media itu biar lebih aktif saja dalam belajar. Lebih aktif di dalamnya. Dari media. Untuk tahu ukuran keberhasilan kalau misal Pak Putra menggunakan media itu, ukuran keberhasilannya apa Pak? Lihat ke anak-anaknya atau dari diri Pak Putra sendiri? Kok ini media ini berhasil untuk ngajar itu, kira-kira ukurannya apa Pak? Yang jelas kalau penggunaan media itu pertama kita lihat dari segi hasil Pak, hasil pertama dari kognitifnya, kemudian afektifnya dan psikomotornya. Jadi tapi lebih saya utamakan di bentuk yang
kognitif. Karena medianya kan tujuannya ke pemahaman Iya, siswa ya. memahamkan betul. Jadi lebih cenderung ke kognitifnya siswa itu bagaimana. Jadi kalau kita kognitifnya sudah bagus, misalnya katakanlah nih, katakanlah kalau dengan sistem KKR itu sekitar 70 rata-ratanya, sehingga nanti dikatakan berhasil karena anak mencapai nilai itu Ya, baik, dari media. Oke, terima kasih. Terus kira-kira usaha apa yang Pak Putra lakukan pendukungnya ini? Saya suruh apa mengembangkan media itu kira-kira dengan cara apa Pak? Pendukungnya ya. Pendukungnya Maksudnya Pak Putra itu mau media ini mau digunakan, mau buat media itu caranya bagaimana? Apakah dari Pak Putra sendiri atau mau bisa apa mencari informasi yang lain bagaimana? ya selama ini kalau media belajar ini saya selalu ATM. ATM dari beberapa platform yang sudah ada di sosial media dan beberapa kali juga mencoba media baru tapi untuk pengembangan diri ya karena media itu perlu biaya ya, karena mencoba mencari media yang sederhana dari tadi sebagainya biasanya seperti itu. Kira-kira ini kalau mau boleh bertanya nih untuk waktunya itu kapan ini mau apa Pak Putra sesegera mungkin atau dalam waktu 1 bulan atau bagaimana menurut Pak Putra? Kegiatan ini akan dilaksanakan media ini itu. Ya kalau media itu saya cenderung ingin segera menggunakan Segera mungkin ya. segera mungkin karena konten belajar itu kan selalu berbeda nanti setiap konten yang ada maka saya juga bersama media itu akan nanti juga antusias kita. Baik Pak Putra, ini melanjutkan lagi nih, nanti mungkin sama pertanyaannya, tapi mungkin bisa dijawab secara singkat nih. Pertama itu yang modelnya, yang kedua itu model itu tujuannya apa Pak Putra? Pak Putra mencari model ini, model pembelajaran sama lebih aktif atau apa gitu? Ya, lebih variatif. Model ini lebih variatif. Terus untuk ukuran keberhasilannya model ini itu lihat sama atau apa hasil pembelajarannya? Ya, itu dari hasil pembelajaran. Prestasinya bagaimana? Hasil prestasi ya. Kalau kemudian untuk pendukungnya, apakah pelatihan atau apa bagaimana atau ada model-model ini atau mencari? Saya model belajar ya kesusahan mencari informasi ya. referensi bisa di platform sosial media atau mengikuti seminar gitu. Seminar gitu ya. Ini kira-kira mau dilaksanakan dalam bulan ini atau apa? Untuk ini untuk model ini mencari informasinya ini. Kalau mencari Ceritanya segera mungkin ya. Saya bisa besar hari Ya, saya mencari langsung ya karena ini. menerapkan. Nah, mungkin satu lagi nih nanti untuk bersama kan sudah info di sini untuk pembelajaran berdiferensiasi mungkin apa selama ini kan ya kita hanya mendengar dan di KMM juga ada itu kan juga itulah ini tujuannya untuk apa Pak? Kalau Pak Putra ingin mengembangkan pembelajaran yang apa berbeda atau berdiferensiasi itu tujuannya untuk apa Pak? Ya, tujuan yang pertama yang jelas adalah karena anak-anak itu mencari itu kan ada tingkatnya sendiri. Iya, berbeda. Pemahamannya itu macam-macam. Saya ingin ya memfasilitasi mereka Fasilitasi. mereka semuanya agar nanti perkembangan mereka ya tidak ada yang tertinggal jauh atau tergap. Itu ada yang baca diferensial ya. Jadi ukuran keberhasilannya mengetahui keberhasilannya. Kalau itu mungkin saya masih di tahap pembelajaran juga. Jadi mungkin dari segi pembelajaran Melayani semua ya. kita setelahnya semua dulu dan hasilnya juga ada tingkatan lah. Jadi setiap peserta itu ada tingkatannya. Ya presentasinya keberhasilan itu naik. Untuk yang oke, baik, terima kasih. Untuk yang pendukungnya apa kira-kira untuk pendukung itu semuanya? Ya, pendukungnya Pak Putra tahu reaksi bisa melaksanakan, bisa mengembangkan itu kira-kira dengan cara apa? Yang pertama saya belajar dari teman sejawat Pak Sony juga masuk dan teman-teman juga yang lain tentang yang sedang menerapkan karena dulu sudah menerapkan di Merdeka yang awal itu ya, di kelas 6 ini kan baru tahun ini menerapkan jadi mungkin saya masih mencari tahu di beberapa platform Platform juga ya. Oke, untuk waktunya
secepat mungkin pertama. Ya secepat mungkin deh ya ada. Oke. Baik Pak Putro, terima kasih. Ini mungkin poin-poin yang saya tanyakan sudah bisa saya menangkapnya dan sudah beberapa saya tulis dan tentunya ini juga pembelajaran baik juga untuk saya. Dan yang terakhir saya juga mohon maaf, bukan berarti apa ya jadi malah Pak Putro saya observasi terus kemudian dicari kesalahan, tidak ya. Di sini saya tidak melihat kesalahannya juga, tidak menilai Pak Putro juga. Kita hanya sama melihat di peserta didiknya bagaimana kegiatannya Pak Putro, dan ternyata kemarin sudah banyak yang senang, banyak yang antusias, bahkan minta pembelajaran seperti itu lagi. Dan ini juga pembelajaran bagi saya. Mungkin itu Pak Putro cukup dari saya untuk yang wawancara pada siang hari ini. Terima kasih, sehat selalu dan tentunya semangat untuk mengabdi kepada negara, mengembangkan prestasi. Itu Saya juga ucapkan terima kasih atas dampingannya dengan memberikan RPP modulnya ini Pak Iman juga. Saran-sarannya juga saya masukkan semuanya. sebenarnya soalnya dari dengan sendiri kok. Sudah tahu sendiri tapi kadang belum yakin kan semua ide. Kemarin saya mau seperti ini gimana Pak? Ya coba dan sebagian ternyata ya bisa berhasil. Itu saja. Terima kasih. Kalau masih ada kepentingan jadi kalau masih ada yang berbincang nggak apa-apa. Jadi saya mau pamit. Pak, Betul nggih. Ini RPP-nya boleh ditinggal aja. Nggak apa-apa.